Brock Lesnar akan pensiun tahun depan. Seth Rollins ternyata hampir dipecat Triple H. Raw dan SmackDown akan kedatangan beberapa bintang baru tahun depan. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Brock Lesnar akan pensiun tahun depan. John Cena pas lagi wawancara, Cena kayak nggak sengaja ngebocorin kapan Brock Lesnar bakal gantung sepatu. Waktu ngobrol bareng Chris Van Vliet, Cena coba ngejelasin alasan dibalik kekalahan brutalnya dari Lesnar di WrestlePalooza. Menurut Cena, semua itu ada ceritanya. Nah, tepat sebelum dia ngejelasin kenapa nggak masalah dia didominasi Lesnar di WrestlePalooza, Cena sempat nyeletuk hal yang bikin fans langsung mikir jauh. Dia bilang alasan The Beast Incarnate perlu dibangun sekuat itu karena Lesnar juga lagi menuju masa pensiunnya sendiri di WWE. Atraksi ini kita bangun sampai dia pergi ke matahari terbenam yang menurutku di Minnesota secara kreatif itu udah deket banget. Walaupun Lesnar bukan lahir di Minnesota, ikatannya sama tempat itu kuat banget. Dia kuliah di sana, selama karirnya sering disebut berasal dari sana dan bahkan sempat main buat Minnesota Vikings. Jadi masuk akal banget kalau match terakhir Brock bakal terjadi di tempat yang bisa dibilang rumahnya sendiri. Gara-gara komentar Cena ini, banyak fans mulai yakin match terakhir Lesnar bakal terjadi kurang dari setahun lagi, kemungkinan di SummerSlam 2026. Apalagi sekarang SummerSlam udah jadi acara 2 malam dan tradisi itu bakal lanjut di tahun 2026. Tahun itu SummerSlam bakal digelar di Minneapolis, Minnesota. Jadi bukan cuma kota yang identik sama Lesnar, tapi juga acara premium tempat Brock ngumpulin banyak momen paling ikonik sepanjang karirnya di WWE. Karir Lesnar dan Cena dimulai barengan, mereka satu angkatan di OVW dan dua-duanya sekarang berusia 48 tahun. Dan jujur aja bakal gila sih kalau Gunther bener-bener jadi algojo generasi ini. Bayangin aja Goldberg, John Cena, dan mungkin Brock Lesnar serta AJ Styles tahun depan. Menurut kalian, apakah Brock Lesnar beneran akan pensiun tahun depan? Komen di bawah. Seth Rollins ternyata hampir dipecat Triple H. Seth Rollins ternyata hampir dipecat WWE waktu masih di masa-masa awalnya di NXT. Ngomong di podcast More Stories, mantan World Heavyweight Champion itu ngebongkar kalau Triple H sempat ngancam mau mecat dia gara-gara sikapnya di backstage. Aku udah deket banget, aku udah di ujung tanduk. Mereka bilang, 1 kali lagi dan kamu keluar. Kami nggak peduli seberapa bagus kamu nggak bakal dikasih kesempatan nunjukin itu ke dunia. Kami bakal mecat kamu. Aku ngalamin langsung obrolan itu sama Triple H. Aku lagi duduk di Full Sail University, kita rekam episode-episode awal NXT di sana. Tempatnya kayak auditorium kecil dan aku inget duduk di belakang, terus dia bilang, aku nggak peduli kamu seberapa hebat, kamu susah diajak kerjasama. Orang ini ngerasa kamu susah. Rollins juga nyebut Terry Taylor atau Red Rooster sebagai salah satu orang yang sering bentrok sama dia waktu di NXT. Aku dan Terry Taylor sering banget bentrok pas dia datang ke Florida. Triple H gak suka itu. Sikap aku gak dihargai dan akhirnya dia bilang gini, kalau ada satu laporan negatif lagi, kamu bakal kami pecat. Belum lama ini, Rollins juga di write off dari TV setelah dikeluarin dari The Vision sama Bron Breakker dan Bronson Reed. Angle ini dipakai buat ngasih dia waktu pemulihan cedera rotator cuff yang dia alami pas lawan Cody Rhodes di WWE Crown Jewel Pearl. Akibat cedera itu, Rollins kehilangan World Title-nya yang kemudian dimenangkan sama CM Punk di Saturday Night Main Event bulan November 2025. Dan sekarang tinggal nunggu waktu sampai Seth Rollins balik dan mulai ngerebut apa yang menurut dia memang haknya. Menurut kalian, apakah Seth Rollins itu pegulat favorit kalian? Komen di bawah. Raw dan SmackDown akan kedatangan beberapa bintang baru tahun depan. Ngomongin soal masa depan, WWE Raw dan SmackDown kemungkinan besar bakal kedatangan banyak wajah baru tahun depan. Ada laporan terbaru yang ngebahas siapa aja bintang yang kemungkinan besar bakal naik ke main roster dalam waktu dekat. Di Saturday Night Main Event terakhir, selain match pensiunnya John Cena lawan Gunther, WWE juga nampilin beberapa exhibition match antara bintang NXT dan veteran main roster. Nama-nama kayak Oba Femi, Javon Evans,
Leon Slater, Joe Hendry, dan Sol Ruka dapat spotlight besar di acara itu. Menurut laporan terbaru, semua nama tadi kecuali Leon Slater karena dia masih terikat kontrak sama TNA, diperkirakan bakal pindah ke main roster dalam beberapa bulan ke depan. Bahkan di Raw, Michael Cole sempat bilang kalau Javon Evans bakal jadi free agent yang makin bikin kemungkinan dia sering muncul di main roster jadi makin besar. Menurut kalian, apakah para bintang NXT ini udah siap digas di main roster? Komen di bawah. LA Knight harus segera di-push kata DDP. Waktu ngobrol bareng Chris Van Vliet, WWE Hall of Famer Diamond Dallas Page ngasih pandangannya soal LA Knight. Aku suka banget sama anak itu. Aku suka kegigihannya, mental pantang nyerahnya. Dia butuh waktu lama buat nemuin karakter ini dan sebelum ini pun dia udah bagus. Tapi sekarang dia hebat. Mudah-mudahan suatu hari dia benar-benar dikasih kesempatan maju. Karena dia bisa lari jauh terdepan. Kasih dia kesempatan itu karena orang ini dia punya segalanya. Dan buat orang-orang yang bilang dia cuma niru karakter ini atau itu salah besar. Dia itu gabungan dari semuanya. Dia tumbuh dengan nonton kami semua, pengen jadi kayak kami dan sekarang dia melakukannya di level tertinggi. Menurut kalian, apakah LA Knight harus jadi World Champion di tahun depan? Komen di bawah. Ada 2 pertandingan gelar besar di akhir tahun. Kita juga udah sampai di penghujung tahun dan WWE milih nutup tahun ini dengan satu show besar yang bakal langsung disusul show yang lebih besar lagi. Caranya dengan nge-book beberapa pertandingan berebutan gelar buat episode Monday Night Raw minggu depan di Orlando. Pertama, General Manager Raw Adam Pearce nanya ke Women's World Champion Stephanie Flair soal gimana cara menyelesaikan masalahnya dengan Nikki Bella dan Raquel Rodriguez. Jawabannya Flair, nggak ada masalah yang perlu diselesaikan. Kasih aja dua-duanya sekaligus. Lalu AJ Styles dan Dragon Lee dapat waktu promo buat ngebahas fakta kalau The Usos udah langsung dapat kesempatan pertandingan gelar World Tag Team. Mereka janji bakal ngelakuin apa yang selalu mereka lakuin sambil nyebut diri mereka sendiri sebagai better than the best. Karena mereka yang sekarang megang gelarnya. Dan jujur aja kalimat itu kedengarannya emang enak banget. Jadi minggu depan fix ada 2 pertandingan gelar Women's World Championship dan World Tag Team Championship. Menurut kalian, apakah Stephanie Flair dan tim AJ Lee bisa pertahankan gelar mereka? Komen di bawah. Superstar WWE kasih komentar tentang pensiunnya John Cena. Seorang bintang WWE akhirnya buka suara soal pensiunnya John Cena dan juga ending kontroversial di match terakhirnya. The Never Seen 17 itu harus kalah dari Gunther dengan tap out di laga terakhirnya di WWE yang terjadi di Saturday Night's Main Event. Ending ini langsung bikin fans kebelah dua, banyak yang gak terima karena Cena nutup karir legendarisnya dengan cara kayak gitu. Banyak orang udah siap lihat Cena pergi sambil rebahan alias kalah secara normal, tapi melihat franchise player menyerah, itu jelas bukan sesuatu yang orang-orang prediksi. Nah, Natalya juga ikut angkat bicara soal pensiunnya Cena dan ending match itu. Waktu wawancara sama Toronto Suns No Holds Barred, dia bilang kalau reaksi emosional fans itu masuk akal banget. Karena pada dasarnya gak ada yang pengen lihat John Cena kalah di match terakhirnya. Orang-orang di internet pada kesel, banyak yang marah, banyak juga yang sedih, kecewa, bahkan kesel banget karena dia pensiun. Ya, kita semua tahu kita gak bakal dapet John Cena bergulat selamanya. Tapi orang-orang benar-benar ngerasain semuanya. Dan menurut aku, orang-orang gak bakal bahagia karena pada akhirnya gak ada yang benar-benar pengen lihat John pergi. Dan mereka juga gak suka cara dia pergi, kata Natalya. Tapi meskipun begitu, Natalya justru gak masalah sama ending match Cena lawan Gunther. Menurut dia, Cena pensiun dengan caranya sendiri dan itu adalah sesuatu yang gak semua orang bisa dapetin. Yang paling aku suka dari endingnya John itu dia pergi dengan caranya sendiri. Aku bahas ini juga di bukuku soal Beating the House. Sangat-sangat sedikit atlet profesional yang bisa ngalahin sistem, sangat sedikit yang bisa pergi atas keputusan mereka sendiri. Kebanyakan orang pensiun karena terpaksa, karena didorong keadaan, karena udah nggak punya pilihan. Tambahnya, menurut kalian, apakah kalian sudah menerima bahwa John Cena itu pensiun? Komen di bawah. Danhausen siap ke WWE tahun depan. Beralih keluar WWE sebentar.
Danhausen udah nggak bergulat di AEW sejak pay-per-view World's End tahun 2023. Menurut laporan terbaru, kalau nggak ada perpanjangan kontrak yang tiba-tiba, kontrak Danhausen di AEW bakal habis sekitar bulan Februari tahun 2026. Di sesi Q&A, akun WrestleVotes ngasih komentar soal kemungkinan WWE tertarik ngerekrut Danhausen. Ini kasus yang menarik. Aku tahu ada orang-orang di sana yang pengen dia datang ke WWE. Tapi aku juga tahu ada beberapa orang yang nggak terlalu yakin sama dia dan bakatnya. Jadi aku nggak tahu nanti sikap mereka gimana waktu Danhausen resmi jadi free agent. Aku yakin bakal ada tawaran, karena dia berbakat, orang-orang suka dan dia over. Aku bisa lihat WWE bikin tawaran, tapi ada juga orang di sana yang mungkin nggak nangkep karakternya, dan itu fair. Kita lihat aja nanti, menurutku ini belum deal yang pasti. Menurut kalian, apakah WWE perlu rekrut Danhausen? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can.